Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedanten sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ki dumateng para miyarsa pendengar radio Mas FM ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali dengan izin Allah, yaitu melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita bahas, dan kita telah menyelesaikan pembahasan suratul Fatihah dengan pembahasan yang berkali-kali, mungkin sampai 8 sampai 9 kali. Dan kita membahas ayat kursi ini juga kemarin baru kita pertemuan, belum selesai, karena baru membahas tentang keutamaan yaitu ayat kursi. Kita mengulangi sebentar keutamaan kemarin kita bahas untuk mengingatkan kita tentang keutamaan ayat kursi. Satu ayat tetapi memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah seperti yang kita kaji kemarin dalam hadis Sahih Muslim yang bersumber dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab atau Abul Mundir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Abul Mundir, ayu ayatin fil kitabi ma'aka a'zam?" Hei Abul Mundir, ayat apakah yang menurutmu paling agung? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali, baru menjawab ayatul kursi. Terus Nabi mendoakan kepada beliau, liyahdikal ilmu Abul Mundir, semoga ilmu menjadi nikmat lezat bagi engkau, hei Abul Mundir. Artinya apa yang dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, suatu kebenaran bahwa ayat kursi merupakan a'zamul ayah fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tapi kalau suratul Fatihah, a'zamu surah suratul Fatihah, a'zamul ayah ayat kursi. Yang kedua, kemarin telah kita bahas juga di antara keutamaan ayat kursi, punya keutamaan dibaca setiap pagi dan petang. Juga
Riwayat yang sumbernya dari Ubay bin Ka'ab juga ketika dia bertemu dengan seseorang ternyata jin. Ya. Sampai dialog, kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang dapat membentengi kami dari gangguan? Kemudian jin tadi menyampaikan, man qara'a atau man qala, ayat kursi. Jin menyampaikan bahwa kalimat yang dapat atau dibaca dapat membentengi seseorang dari gangguan jin adalah ayat kursi di antaranya. Kemudian jin tadi menyampaikan, man qalaha hina tusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi hari, maka dia akan dijaga dari gangguan kami sampai waktu sore. Wa man qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membacanya di waktu sore hari, itu habis asar sampai menjelang maghrib, ini pada asalnya. Wa man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membaca di waktu sore, maka dia akan dijaga dari gangguan kami sampai waktu subuh. Ya, setelah pagi hari, Ubay bin Ka'ab melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, sadaqakal khabis. Dia adalah makhluk yang khabis, yang buruk, itu syaitan. Tetapi dia berkata jujur. Ini keutamaan ayat kursi, dibaca pagi dan petang. Sebagian zikir pagi dan petang, dibaca sekali-sekali saja. Kemudian yang ketiga adalah dibaca ketika mau tidur. Ya. Ini juga kisah dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menceritakan tentang kisahnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasul mengangkat beliau untuk menjaga zakatul Ramadan. Datanglah seseorang yang ketika Abu Hurairah nggak tahu siapa dia karena wujudnya manusia, ditangkap terus menyampaikan, "Dak nih, lepaskan aku punya kebutuhan dan aku punya keluarga yang aku urusi." Akhirnya dilepas sampai 3 kali. Setiap subuh lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sampai 3 kali, ya, nggak akan dilepas. Akhirnya orang tadi menyampaikan, "Dani, lepaskan aku. Sungguh aku akan mengajari kamu, lau alimuka kalimatin yanfa'akallahu biha, yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepada kamu." Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, "Qala, apa itu?" "Mahunna." Dijawab oleh orang tadi, ayatul kursi. Itu ayat kursi. Idza awaita ila firasika, kalau kamu hendak tidur, ya. Idza awaita ila firasika, kalau kamu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah, kata orang tadi, sampai kamu rampung selesai ayat. Lan yazala alaika minallahi hafidhun, maka senantiasa kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah. 1. Wala yaqrabaka syaitan, dan setan tidak ada yang mendekat kepadamu. Ini diantara keutamaan dibaca mau tidur. Ya, tadi dibaca waktu pagi dan petang, kemudian dibaca waktu mau tidur, disunahkan.
Walaupun tidak wajib, tapi manfaatnya Masya Allah. Ketika orang mau tidur, seorang muslim mau tidur badhe sare, maos ayat kursi, mila Allah badhe paring penjagaan. Lajeng injih punika setan mboten badhe nyelak, tidak akan mendekat. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu harus dijauhi, bukan didekati, gitu. Karena kita juga punya doa ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu musuh bagi manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuh, jangan dijadikan teman. Maka adanya doa perlindungan ini menjaga kita dari godaan setan, gangguan setan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat kursi dibaca ketika habis sholat wajib. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi uqba kulli sholatin, barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat wajib, ya, lam yamna'hu minal jannati illa an yamuta. Tidak ada yang mencegah dirinya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ya. Jadi nek mati tunggu dulu, gitu kan? Ini keutamaan ayat kursi dibaca habis sholat wajib. Sebagian dzikir ba'das sholat, dzikir habis sholat diantaranya adalah membaca ayat kursi. Di samping astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan sebagainya. Allahumma antas salam dan seterusnya. Termasuk membaca ayat kursi sekali, membaca kulhu sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, kecuali habis subuh dan habis maghrib masing-masing ya, al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali dan lain sebagainya. Masih banyak keutamaan daripada ayat kursi. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada 10 poin yang penting yang tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir, yang beliau sebutkan bahwa di dalam ayat kursi terdapat 10 poin penting. Hadhil ayatu mustamilatun ala asri jumalin mustaqillah. Jadi di dalam ayat ini terdapat 10 poin penting, 10 jumlah yang terpisah, masing-masing menjelaskan tentang keutamaan atau kandungan ayat kursi ini. Yang pertama terdapat dalam faqaluhu la ilaha illa huwa, ya. Dalam kalimat, siapa yang belum hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi, ya, dalam surat Al-Baqarah ayatnya 255. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, poin yang pertama, qauluhu la ilaha illa huwa. Di dalam ayat atau potongan ayat Allahu la ilaha illa huwa, yang artinya apa? Allah
Untuk makna Allah sudah kita bahas dalam suratul Fatihah kemarin. Ya tak? Allah dari kata ilahun. Apa maknanya kemarin? Bahwa Allah maknanya adalah makna Allah, termasuk makna yang mencakup seperti perkataan Ibnu Abbas, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Ya. Itu makna secara mencakup. Jadi makna Allah adalah artinya Allah, ya, ini merupakan al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung, ya. Al-aslu li jami'i al-asma'il husna. Kata Allah atau nama Allah ini merupakan asal nama dari seluruh nama-nama yang ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, semua menginduk kepada nama Allah yaitu Allah, ya. Jadi merupakan nama Allah yang paling agung. Kemudian juga Allah merupakan apa tadi? Asal dari seluruh nama, sehingga juga merupakan asal dari 10 sifat, seluruh sifat. Jadi nama Allah ini disifati dengan seluruh sifat yang ada, sifatnya Allah. Kalau ada 99 nama, minimal ada 99 sifat. Itu semua sebagai sifatnya Allah, ya. Sebagai punjernya nama itu adalah Allah. Maka Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Malik nama Allah, Al-Qudus nama Allah, ya, Al-Ghafar nama Allah, Al-Ghafur nama Allah, ya, dan seterusnya, Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Ali dan seterusnya. Itu semua adalah nama-nama Allah. Tetapi Allah bukan nama dari Ar-Rahman, Allah bukan nama dari Ar-Rahim, beda, ya. Karena Allah tidak menginduk kepada Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya itu menginduk kepada Allah. Maka dikatakan al-ismu al-a'zam, nama Allah yang paling agung, ya. Paham? Ya. Maka di sini di antara maknanya adalah seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Allahu la ilaha illa huwa artinya ikhbarun bi annahu al-munfaridu bil uluhiyati li jami'il khalaiqi. Ini suatu pemberitaan, pengkabaran bahwasanya bi annahu, bahwasanya Allah al-munfarid, Dia yang maha tunggal, yang maha esa, ya. Maha tunggal dalam sifat uluhiyahnya, ya. Yaitu sifat uluhiyah artinya adalah bahwa Allah ini satu-satunya zat yang memiliki hak untuk diibadahi, ya. Sifat uluhiyah itu artinya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Selainnya enggak berhak. Malaikat enggak berhak, ya. Makhluk lainnya enggak berhak. Matahari tidak berhak. Srengenge mboten nggadahi hak. Rembulan mboten nggadahi hak. Apa meneh wit-witan, apa meneh kayu, apa meneh watu, manungsa, jin, engkang nggadahi hak dipun ngibadahi namung Allah tok. Ndek ben pun kita bahas tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan iyyaka bukan iyaka, ada baca iyaka, nanti salah arti. Kalau iyyaka na'budu, iyyaka itu artinya, ya, cahayamu, ya, cahaya matahari. Kalau enggak ditasdid artinya cahaya mataharimu ya Allah aku beribadah. Coba bayangkan, ya, maka iyyaka.
Jadi mana Allahu la ilaha illahu artinya apa? Bahwa Allah ini adalah zat yang maha tunggal. Hanya Allah sendiri yang berhak untuk diibadahi. Maka Ibnu Abbas mengatakan makna Allah artinya adalah Allah ini zat yang dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Allah memiliki sifat uluhiyah dan hanya Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk ala khalqihi ajmain. Ya. Makhluk meliputi malaikat, semua juga menyembah Allah. Ya. Manusia juga sama, dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah. Jin, termasuk seluruh makhluk, bumi, langit, gunung-gunung, pohon-pohon, bebatuan, semua tunduk kepada Allah. Semua memuji Allah. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah. Makhluk yang ada di langit dan di bumi semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memahasucikan Allah. Nah, ini peringatan kepada manusia. Ya. Atasnya waktu kayu wae bertasbih kepada Allah. Menungso ke angel teman. Enten ya, Pak. Gitu? Yang pertama, nanti akan terulang terus dalam bahasan tafsir, ya, tentang uluhiyah ini akan terulang terus. Ketika kita membahas tafsir akan diulang terus. Oleh karena itu, surat-surat yang turun ketika Makkiyah itu rata-rata adalah surat-surat yang ada di juz amma. Rata-rata. Kenapa? Karena isinya adalah untuk memperbaiki akidah manusia, ya, ya berkaitan dengan yaumul qiyamah, dengan Allah dan seterusnya, ya. Oleh karena itu sangat penting kita mengkaji tafsir juz amma, ya, surat yang pendek-pendek. Maka ada ulama yang mengarang kitab Durusul Muhimmah li ammatil ummah, pelajaran yang penting untuk masyarakat umum, dimulai dari Al-Fatihah, terus surat-surat pendek dari Zalzalah sampai Az-Zalzalah sampai An-Nas, kan pendek-pendek nih, ya, itu membahas tentang kejadian hari kiamat, ya, dan seterusnya. Poin yang kedua yang terkandung di dalam dua Asmaul Husna, napa punika? Al-Hayyu Al-Qayyumu, bukan Al-Kayu Al-Qayyumu ya. Al-Kayu Al-Qayyumu, ya, bukan. Al-Hayyu Wal-Qayyum, ya. Ada orang mengatakan itu kan karena mereka belum tahu. Ya kalau kita sudah tahu jangan tiru-tiru, karena nanti tetap artinya salah. Ya. Al-Kayu ya apa, Al-Kayu Al-Qayyumu itu, ya, ini salah arti. Al-Hayyu pakai ha, ya didobel. Al-Hayyu wal Qayyum pakai qaf, Hayyu Qayyum. Di dalam dua nama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ai al-hayyu fi nafsihi alladzi la yamutu abadan. Allah memiliki sifat maha hidup, ya, tidak dihidupkan, ya, tapi hidup yang abadi, berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya malaikat asalnya nggak ada, dihidupkan. Hidupnya manusia asalnya manusia itu nggak ada, bahkan asalnya manusia ini mati apa hidup? Manusia itu asalnya mati apa urip? Mati. Mati apa urip? Mati. Ya. Kados wonten surat Al-Baqarah ayatipun 28.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, kok iso awakmu kufur marang Allah, kok iso kowe kuwi ingkar marang Allah, kok iso ya, kok iso? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal awakmu dhisik kuwi asale mati. Saka banyu mani irunge ra enek, mripate ra enek, randhe kuping, randhe mripat, randhe tangan, randhe sikil, gitu. Mati asalipun, Pak. Nek mboten pitados banyu mani niku mangtokne wae, mengko lak garing. Gitu. Itu asal kita. Dari air yang mati, tidak hidup. Ya. Fa'ahyakum, terus Allah menghidupkan kamu di mana? Mulai diproses oleh Allah dalam rahimnya ibu kita. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, 40 hari berikutnya berupa daging. Genap 120 hari Allah utus malaikat, fayursalu ilaihi malakun, Allah utus malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha, Allah tiupkan roh ke dalam daging yang masih sekerat daging tadi, belum sempurna wujudnya. Terus genduk-genduk isobah, gitu. Nek yang istri ibu-ibu kleler gitu, terus mulai kleler itu umur 120 hari. Terus berkembang sampai berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Diwujudkan dengan wujud yang sempurna, komplit, ada hidung, mata, telinga, tangan, kaki. Keluar dari perut ibu kita berupa jabang bayi. Kondisi lemah ringkih, bayi abang. Manusia itu lemah, nggak seperti hewan. Sinten sing nate ngatosaken manakipun wedhus. Jaran manak, wedhus manak. Gitu. Kewan manak. Metu procot ora suwe apa? Langsung ke ngadeg. Tengel-tengel terus ngadeg mlaku. Niku kewan, Pak. Nek bayi enten, Pak. Nggih, lahir cenger procot langsung jrantal. Nunggu berapa bulan, sekitar 9 sampai 10 bulan baru terantanan. Itulah lemahnya manusia. Secara fisik lebih kuat hewan daripada manusia, gitu. Tapi hewan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya manusia diberi akal. Maka kalau seandainya manusia ini kok akalnya tidak digunakan dengan baik, apa kata Allah? Lebih buruk daripada hewan ternak. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberi hati, tidak bisa untuk memahami, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak dipakai untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk tidak bisa untuk memikirkan asal usul dirinya sendiri. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, terus dipateni meneh. Kita asalnya mati, sekarang hidup, terus esok mati. Diberitakan oleh Allah, yauma yab'atsukumullahu jami'an, hari ketika kamu dibangkitkan semuanya. Ah, mosok maitu. Maka orang yang nggak percaya akan adanya hari kebangkitan disuruh lihat oleh Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa, kudune wong ki nyawang, nggak teke dari apa dia diciptakan. Ayo kembali lagi, dari apa kamu diciptakan? Khuliqa mimma dafiqa, diciptakan dari air yang memancar, banyu sing muncrat, Pak. Banyu sing mencolot, Pak. Mencolot boten.
Pak, mencolot mboten Pak? Nek bapak-bapak tetap bisa jawab. Maka perhatikan itu asal usulmu. Kowe dhisik ki ra enek, terus dienekke saka barang sing mati, saiki diuripke. Kowe sok ben dipateni meneh, sok ben kowe bakal diuripke meneh. Summa yuhyikum. Masa ora percaya? Summa ilaihi turja'un. Untuk apa kita dihidupkan kembali? Kembali kepada Allah. Dimintai pertanggungjawaban hidup kita di dunia, amal kita, akidah kita. Terus kemudian kembali kepada Allah cuma dua tempat, kalau enggak surga dan neraka. Cuma itu toh. Ya. Ini Allah Maha Hidup. Beda dengan hidupnya manusia. Ya. Jadi kembali ke awal. Al-Hayyu, itu artinya adalah Al-Hayyu fi nafsihi alladzi la yamutu abadan. Allah yang Maha Hidup, hidup sendiri. Artinya Allah itu kehidupan yang tidak dihidupkan. Ya. Mulai iso dibayangke hidupnya Allah, ya. Sifat-sifat Allah nggak bisa kita bayangkan semuanya, tetapi kita imani. Kenapa? Jangkauan akal manusia itu terbatas. Allah Maha Hidup, ya, yang tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau manusia hidup diawali dari ketiadaan dan diawali dari kematian dan akan diakhiri dengan kematian. Itu manusia. Kalau Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah yang awal, Allah yang akhir. Apa yang awal? Falaisa qablaka syai'un, kata Nabi. Wal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Enggak ada yang setelahnya Allah, sesuatu apapun enggak ada. Jadi Allah itu hidup selama-lamanya. Mila mboten saged dipun bayangaken, ya. Niki makna al-hayyu. Al-qayyum. Al-Qayyum, bahwa Allah Subhanahu wa taala fajami'ul makhluqati aw al-mawjudati muftaqiratun ilaih. Al-Qayyum, Allah yang mengurusi urusan makhluknya. Seluruh urusan makhluknya, ya, semuanya diurusi oleh Allah. Rezekinya, makhluk-makhluk yang kecil sekecil apapun, makhluk yang gede, ya, semuanya diurusi oleh Allah. Al-Qayyum, ya, yang mengurusi urusannya sendiri dan mengurusi urusan seluruh makhluknya. Bahwa fajami'ul mawjudati muftaqiratun ilaih. Seluruh yang ada ini, seluruh yang wujud ini, makhluk semuanya butuh Allah. Sapa sing ngaku ora butuh? Kalau Allah menghendaki sedetik saja, angin ini di stop, glageben kabeh. Satu detik atau 1 menit apalagi, wes klesek kabeh, Pak. Baru angin, belum air. Kalau Allah menghentikan air, menjadikan sumur kita kekeringan, sungai kering, kita mau ambil air dari mana? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya air yang kamu manfaatkan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk mengairi sawah dan ladang itu, untuk kebutuhan ghauron. Apa ghauron? Dhahibun ilal ardi, ambles ten bumi mriko sumure. Ya? Banjur sapa to sing bakal iso nekake banyu sing kimplah-kimplah? Sapa coba? Ndang war jaluk karo sapa? Ini air, belum matahari, Pak. Kalau seandainya Allah menghentikan matahari, orang jedul-jedul, awake bingung kok ora jedul-jedul to ki? Ya ta? Bingung, Pak. Dalam surat
Al-Furqan Allah paring mangke, Al-Mu'minun. Kalau enggak Al-Furqan ya. Ya Allah berfirman, "Walau sya'ala ja'alahu sakina." Al-Furqan. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan menghentikan matahari itu sakinan, tetap enggak terbit-terbit, enggak jalan-jalan. Apa yang terjadi? Gelap terus, panas terus, sing kepanasan ya kepanasan terus, sing kepetengan ya peteng terus. Oh niki Pak, akan celaka manusia. Alhamdulillah Allah terbitkan dari timur ke barat rutin. Ini nikmat, ya, nikmat dari Allah Pak. Tapi siapa yang punya perhatian tentang nikmat-nikmat ini? Ya. Maka Allah ingatan kita dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, zat pencipta Al-Falaq, pencipta waktu subuh. Perhatikan Pak, waktu subuh. Perhatikan waktu subuh. Kondisinya paunipun peteng, tadinya gelap terus terang. Ada apa? Terbitnya matahari. Ada apa? Ada nikmat yang besar. Ya. Dan nanti akan diterbitkan dari barat. Orang pada kebingungan, semua beriman, tetapi sudah tidak ada manfaatnya. Maka rata-rata manusia itu nunggu ketanggor mati ya wis. Ra iso bali. Mulane pun ketanggor biasanya lebih sambat. Ya. Termasuk nek pun ketanggor mati, ra iso bali, sambat pengen balik, rabbirji'uni. Ya. La'alli a'malu sholihan fima tarakt. Ya Allah ya Rabbi, bekerja padaku ya Allah, sudilah Engkau ya Allah mengembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Untuk apa? Aku ingin amal soleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah sudah menampakkan kehidupan setelahnya, kelihatan neraka di hadapannya, dinampakkan, diperlihatkan siksa yang sudah dia rasakan ketika sakaratul maut, belum di alam kubur, ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Amal soleh. Cuma satu saja, amal soleh. Tidak ingin kembali kepada anak istrinya, hartanya, mobilnya, tokonya, sawah ladangnya buatan. Namun setunggal pengen amal soleh. Nek perlu kabeh bodoh itu sedekah nih kabeh. Ya. Fa'asobtaqa wa akum minas solihin. Niki. Ini yang poin yang kedua, yaitu tentang nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum termasuk maknanya adalah bahwa ghaniyun anha. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Bapak Ibu para jamaah, Allah mboten betahaken manungso. Tidak membutuhkan malaikat, enggak membutuhkan arsy, enggak butuh. Enggak membutuhkan makhluk namanya kursi, surga. Tidak membutuhkan manusia, mboten betahaken ibadahipun manungso. Enggak membutuhkan ketakwaan manusia, enggak butuh sholatnya manusia, ngibadah manusia mboten betahaken, tidak butuh. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Orang yang beramal soleh itu akan kembali kepada dirinya sendiri manfaatnya. Ya, tidak untuk Allah Bapak Ibu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukurnya itu kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri, tidak untuk Allah. Allah nggak butuh syukur kita. Ngeten. Maka orang dimotivasi untuk beramal soleh, ya itu untuk kepentingan panjenengan piyambak. Wonten hadis qudsi rawahu al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya orang yang paling awal sampai yang terakhir, manusia dan jin,
Siapa manusia yang awal? Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang terakhir? Kita nggak tahu. Siapa jin? Nenek moyangnya jin siapa? Moyangnya jin siapa? Nek moyangi manusia Adam. Moyangnya jin siapa? Iblis laknatullah. Kalau seandainya manusia yang awal sampai yang terakhir kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Kalau seandainya mereka hatinya takwa seperti takwanya orang yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya golongan manusia dan jin hatinya takwa, kabeh takwa, kaya dene takwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Seperti itu enggak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Ya. Manusia kabeh takwa tidak menambah kekuasaan Allah. Nggih. Allah tetap maha kuasa sebelum manusia ada dan setelah manusia diadakan. Allah maha kuasa. Bahkan sampai hari kiamat nanti di akhirat, maliki yaumid, dibahas kemarin kan. Allah penguasa hari kiamat, Allah rajanya hari kiamat. Ditantang orang-orang yang sombong yang nggak mau taat itu. Anal malik, akulah raja. Aina mulukul ardi, mana tuh raja-raja dunia? Mana sekarang? Pemimpin-pemimpin dunia, mana yang sombong? Ainal jabarun, ainal mutakabirun, kata Allah. Mana orang yang adigang, adigung, adiguno, yang mentang-mentang, mana dia? Mentang-mentang kuat, mentang-mentang punya pengikut, mana dia? Mana orang-orang yang sombong sekarang? Semua tunduk kepada Allah. Ya? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah ketika tunduk kepada Allah, kepada zat yang al-hayyu al-qayyum. Surat Toha 111. Semua tunduk kepada Allah, ya. Ini. Jadi bahwasanya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hei hamba-hambaku sekalian, kalau seandainya orang yang paling awal sampai yang terakhir semuanya kanu ala afjar, hatinya bejat, hatinya rusak, seperti rusaknya seluruh orang yang paling rusak sendiri. Siapa yang paling rusak? Iblis laknatullah, Fir'aun dan semisalnya. Kalau seandainya seluruh manusia awal sampai akhir, golongan jin awal sampai akhir hatinya bejat, hatinya rusak, semuanya sombong, semua mentang-mentang, ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Mana qaso fi dzalika min mulki syai'an. Yang seperti itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Saya tetap maha kuasa walaupun seluruh manusia bejat. Itu kata Allah dalam ayat kursi. Apa namanya? Hadis qudsi, ya. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah maha kaya, ya. Wala qawama laha biduni amri. Wa huwa ghaniyun anha. Allah maha kaya, enggak membutuhkan makhluknya. Wala qawama laha biduni amri. Tidak ada urusan makhluk, satu makhluk pun yang bisa tegak, yang bisa terlaksana kecuali dengan perintah Allah. Siapa yang belum hafal surat Al-Ikhlas? Allahus Somad, ya. Allahus Somad, apa maknanya? Ya, yaitu seluruh makhluk butuh kepada Allah. As-Somad. Ketika manusia butuh, semua dengan izin Allah terlaksananya. Setelah terlaksana, tetap manusia juga butuh kepada Allah. Itu As-Somad. Jangan ada yang merasa bisa sendiri. Tidak bisa. Manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia itu miskin, muftakiroh. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. La haula wala quwata illa
billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kalau sombong, Allah beri sakit. Bisa apa kamu kalau sakit? Bisa berobat. Bisa menyembuhkan diri sendiri? Tidak bisa. Gitu? Allah kirim corona, orang pada takut. Makhluk yang kecil sekali, mikron, sangat kecil. Belum yang lainnya, orang sudah pada bingung. Ya kan? Ketika Allah cabut nyawanya manusia, bisa apa coba? Falaula in kuntum ghaira madinin. Al-Waqiah ayat-ayat 80 ke atas, mungkin 87, 8 sekitar itu. Falaula in kuntum ghaira madinin. Mengapa kalau seandainya kalian merasa tidak ada yang menguasai diri kalian, sekarang tarji'unaha in kuntum shadiqin, dan kembalikan nyawamu kemana? Tarji'unaha, kembalikan ke tempat asalnya nyawa itu, di raganya, balik no meneh. Kalau memang kalian orang yang benar, sinten Pak sing saged nyawa nek pun dicabut, sing iso gondeli sapa? Ndak ada. Ya. Lemah manusia itu, ringkih. Ya. Niki para jamaah, poin yang kedua. Yang ketiga, wa qauluhu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bahwa Allah tidak la ta'khudhuhu sinatu wa la naumun. Sinah yaitu apa? Rasa ngantuk, nuas. Naum, tidur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu artinya la taghlibuhu sinatun. Allah tidak tersentuh rasa ngantuk, beda dengan kita. Di tempat taklim ngantuk, apalagi tambah bantal. Gitu? Tambah angler gitu. Ning kula mboten maido lho, Pak. Justru ini menunjukkan kita itu manusia karena ngantuk. Kula kan mboten ngantuk sebab kula bengak-bengok. Nek kula mboten bengak-bengok maca tok kadang kula nggih ngantuk. Nggih. Kula bengak-bengok ngantuke insyaallah ilang. Niki Allah Maha sempurna, sehingga Allah tidak tersentuh rasa ngantuk, nggak tertimpa rasa ngantuk, nggak dikalahkan oleh rasa ngantuk, ndak. Nek Allah ngantuk, bubrah alam semesta ini. Siapa sing ngatur? Gitu? Ini. Jadi Allah tidak tertimpa rasa ngantuk. Demikian pula wala naumun li'annahu aqwa minas sinnah. Ya, minasinah. Jadi tidur itu lebih kuat daripada ngantuk. Nek tidur udah nggak sadar. Nek ngantuk kadang cek rayam-rayam, ser, gitu, ser, tahan-tahan. Apalagi ketika khutbah. Ini saya ingatkan, ketika khutbah seolah-olah berangkat ke masjid, aku tak siap tidur. Ya kan? Mela nek khutbah ampun suwe-suwe, paling tidak seperempat jam atau paling 20 menit lah, itu aja sudah dianggap lama. Jamaah sudah lihat jam gini, melek merem, lihat jam meneh, orang wes itu ujian. Padahal khutbah itu tujuannya kenapa ada Jumatan, ada khutbah Jumat, biar didengar. Kadang sepekan sekali kita dengarkan ceramah secara umum, kumpul masyarakat ngrungokke nasihat. Teko masjid kok ngantuk malah turu ngorake senggar-senggor. Gitu. Ini. Maka sampai jenengan masuk masjid saja baru adzan suruh sholat dulu lebih utama pas Jumatan, gitu. Anda terlambat masuk masjid sudah adzan, Anda sholat sunnah dulu qobliyah tahiyatul masjid. Ya. Didahulukan itu untuk apa tujuannya? Supaya nanti segera bisa mendengarkan khutbah. Beda ketika Anda
masuk masjid dengarkan adzan, tapi pas sholat biasa duhur, asar, maghrib dengerin dulu sampai selesai. Biar apa? Menggabungkan dua pahala, pahala dengarkan muadzin dan pahala ketika nanti sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau Jumatan beda. Ketika adzan dikumandangkan, Anda baru masuk, sholat terlebih dahulu. Kenapa? Supaya nanti biar nggak ketinggalan khutbah. Maka dari itu sebelum ke Jumatan tidur dulu walaupun sesaat di rumah. Qailulah namanya. Ya, tidur qailulah. Ini sunnah. Bahkan sunnah yang banyak ditinggalkan. Termasuk sunnahnya Nabi. Kenapa? Kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang. Ada mengatakan habis duhur, ada mengatakan sebelum duhur. Karena setan tidak tidur siang. Nah, termasuk di antara untuk menyelisihi kebiasaan setan. Nah, ini bagus untuk tidur siang walaupun sesaat, makser, menggelap, pres. Ya, ke masjid nanti nggak ngantuk insyaallah. Insyaallah. Kemudian itu poin yang ketiga, Allah tidak tersentuh sifat ngantuk dan tidur. Ngantuk dan tidur itu untuk makhluk manusia, ya, jin, hewan seperti itu. Ya. Maka kita terserang ngantuk, itu menunjukkan manusia itu punya kekurangan. Tapi Allah Maha Sempurna. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk. Ya. Ini sifat Allah. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu milik Allah, darbeipun Allah, kepunyaan Allah. Apa itu? Ma, apa-apa, seluruhnya, seluruh makhluk yang terdapat di langit sana, para malaikat, ya, yang ada di langit sana, dan isinya kita nggak tahu apa saja, karena belum ada manusia secara fisik dan ruh melewati langit kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, ya, bahkan sampai melewati surga, bahkan sudah masuk ke dalam surga. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada Al-Kausar, telaga di situ, ya. Yang di telaga Al-Kausar itu airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Aniyatu adatun nujumi fis sama, di pinggirnya terdapat cangkir-cangkir, ya, yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Masya Allah. Terdapat pinggirnya ada kemah-kemah terbuat dari lu'lu', dari mutiara, ya. Turbahnya, tanahnya itu dari misk, minyak kasturi yang sangat wangi. Dan nanti air itu akan digerojokkan oleh Allah ke padang mahsyar, namanya Al-Haud, telaga Al-Haud. Nanti di mahsyar yang akan dihampiri oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul taat kepada beliau. Maka nanti ada orang-orang yang diusir dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi berkata, ya Rabbi innahu min umati, ya Allah itu umat saya, kok diusir kenapa ya Allah? Allah menjawab, qala innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, kamu tidak tahu setelah engkau meninggal dunia, setelah engkau mati, kamu nggak tahu apa yang telah dibikin oleh umatmu itu, membikin tuntunan sendiri, membikin akidah sendiri, bikin ajaran sendiri. Itu sebabnya diusir dari Al-Haud. Hati-hati, ya.
Kenapa? Karena agamanya Islam, agamanya Rasul sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Sempurna, enggak perlu tambahan, enggak perlu pengurangan. Ya. Ittiba. Agama Islam, agama ittiba. Agama Islam, agama mengikut. Bukan agama ikhtira, membikin enggak. Kita nggak diperintah untuk membikin tuntunan, tapi untuk mengikuti tuntunan. Cukup. Jenengan mau nyari tuntunan, bangun tidur sampai mau tidur sudah ada komplit. Bagaimana tata cara sholawat, Nabi sudah menuntunkan. Kapan yang lebih utama, harinya Nabi sudah menjelaskan. Dzikir habis sholat, Nabi sudah menuntunkan. Dzikir pagi petang sudah ada semuanya. Mau tidur sudah ada, bangun tidur sudah ada. Mau makan, habis makan, masuk WC, keluar WC. Mau hubungan suami istri pun sudah ada. Loh, sampai segitu Pak. Mau nyari apa? Kita melaksanakan sunnah itu nggak kempot sehari semalam itu melaksanakannya. Banyak yang terlupakan. Gimana Pong? Gitu Pak. Kita nggak perlu bikin tuntunan sendiri, karena tuntunan yang Nabi ajarkan sudah cukup, mencukupi dan sudah sempurna. Tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan seperti penjelasan Ibnu Abbas dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Innallaha akhbaron nabiyahu wal mu'minina. Nah, Allah telah memberikan kabar kepada nabinya dan orang-orang yang beriman. Annallaha qad akmala lahumul iman, kata Ibnu Abbas. Allah telah menyempurnakan untuk nabinya iman ini. Islam telah sempurna. Ya. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, enggak butuh tambahan selama-lamanya. Wa qad atamahullah fala yankusuhu abadan. Allah telah mencukupkan, maka tidak perlu pengurangan selama-lamanya. Waqad radiyahullah, Allah telah meridhoinya, fala yasqatuhu abadan. Allah sudah meridhoi Islam yang sempurna untuk kita pegang ini, tidak akan murka selama-lamanya ketika kita betul-betul ittiba kepada Islam itu. Paham? Itu yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Bi anna jami'a al-jami'a abidu, bahwa seluruh yang ada di langit, di bumi, langit bumi seisinya, seluruh makhluk ini semua adalah abiduhu, itu hambanya Allah. Hamba di sini artinya hamba yang sifatnya umum, bukan hamba khusus. Ada hamba yang umum, artinya apa? Seluruh makhluk ini hamba. Mau nggak mau harus tunduk kepada Allah. Kita dilahirkan ya koyok ngene iki. Rupaku ya ngene iki. Rupamu ngeten niku. Kok rupaku rupamu? Ngerupak-ngerupake. Ya. Kita nggak bisa usul, ya Allah, aku lahirkan mancung ya Allah, koyok betet. Nggak bisa. Ya wis ngene iki kita terima. Yang mancung, yang enggak mancung, kurang mancung disyukuri. Yang kulitnya putih, sawo mateng, sawo bosok, karpe, ya toh kita syukuri. Mbok kayak apa yang hitam, itu semua Allah yang menakdirkan. Semua tunduk kepada Allah. Abiduhu. Ini hamba umum. Ada yang khusus hamba. Artinya orang-orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Ubudiyatu syar'iyah. Ya. Itu namanya al-ubudiyatu asyar'iyatu. Ubudiyah yang sifatnya syar'i. Apa itu? Orang-orang yang ketika telah dilahirkan ke dunia menjadi hamba Allah, yang diciptakan sebagai hamba, terus Allah turunkan syariat, Allah turunkan perintah, Allah turunkan larangan, ya tak? Ada perintah, ada larangan, diperintah untuk melaksanakan, untuk meninggalkan larangan Allah. Itu hamba yang sesungguhnya, yang khusus, seperti Rasul, seperti para malaikat, seperti para nabi dan Rasul, dan orang-orang yang taat kepadanya. Itulah hamba-hamba yang khusus. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu hamba yang khusus.
hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Siapa mereka? Orang yang taat kepada para rasul tadi, menegakkan sholat, ya, berusaha bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan. Itulah hamba-hamba, artinya al-ubudiyatul khosoh, penghambaan diri yang sifatnya khusus. Itulah yang terpuji. Ketika seseorang dikatakan hamba Allah yang khusus ini, maka itu terpuji. Tapi yang masih umum belum tentu terpuji, ya. Karena ada orang kafir juga hamba Allah, iblis juga hamba Allah, setan juga hamba Allah, ya. Seperti itu. Orang-orang yang bejat juga hamba Allah, kecuali hamba Allah secara takdir, secara qadariyah pun takdirakan sebagai hamba, nggak bisa nolak. Tetapi secara syariat ada hamba-hamba yang mentaati syariat, itulah hamba-hamba yang khusus lagi, lebih khusus. Kenapa? Dia menghambakan diri kepada Allah dengan sukarela, dengan rela, hatinya longgar. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang keberapa? Keempat. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa fi mulkihi wa tahta qahrihi wa sultanihi. Semua yang ada di langit, mereka semua di samping hamba Allah, mereka di dalam kekuasaan Allah, ya, di dalam kekuasaan Allah. Allah itu adalah maliku kulli syai'in, penguasa segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk sekecil apa, termasuk corona. Allah yang menguasai corona, ya. Maka seorang muslim, berkali-kali saya sampaikan, Allah di atas segala-galanya, ya. Kita berusaha mengambil sebab keselamatan, mengambil sebab kesehatan, tapi jangan lupa itu usaha kita. Di atas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, yang menakdirkan, yang menyelamatkan, yang menimpakan, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sering berdoa kepada Allah, jaga zikir pagi petangnya, keluar rumah berzikir dulu, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Banyak berlindung kepada Allah, nyuwun dumateng Allah, nyuwun perlindungan nek pengen selamat. Okay? Kenapa? Allah yang menguasai segala-galanya. Makhluk yang gede langit itu, Pak, nek Allah perintahkan runtuh, runtuh. Nanti ada waktunya. Gunung niku, Pak, sing meger-meger ketok gagah niku, Allah perintahkan bledos-bledos. Ya. Semua tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, kita seorang muslim senantiasa berserah diri sebagaimana maknanya al-Islam, al-Muslim. Apa itu? Orang yang tunduk. Al-Islam, al-istislamu lillah, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa in qiyadu lahu bi ta'at, taat kepada Allah, tunduk dengan mentaati Allah. Kemudian setelah itu apa? Wal khulusu minasyirki wa ahli, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah dan dari pelaku perbuatan syirik. Ini Islam, ini Muslim, seperti itu, ya. Maka selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha kuasa, yang menguasai. Demikian pula semua makhluk ini adalah di samping fi mulkihi wa tahta qahrihi, kemudian juga wa sultanihi, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu. Masih banyak lagi penjelasan kalau mau diperluas, ya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, kita mboten rampung nih, baru separuh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Man dalladzi yasfa'u. Artinya apa? Man, tidak ada satu orang pun yang yasfa, memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Di mana itu? Indahu, di sisi Allah. Artinya di akhirat nanti. Kalau syafaat di dunia ada yang baik, ada yang buruk. Pertolongan di dunia orang bisa menolong temannya yang baik, ditolong kebaikan, temannya yang buruk ditolong keburukannya. Orang berbuat jahat ditolong bisa, kan bisa seperti itu. Penjahat-penjahat ada penolongnya. Itu juga syafaat, makna syafaat. Tetapi di dunia, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. An-Nisa 84 atau 85 itu. May yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, pertolongan yang baik, dia mendapatkan pahalanya. Wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat atau pertolongan yang buruk, dia mendapatkan dosanya juga. Itu syafaat di dunia. Seorang penjahat bisa menolong temannya yang berbuat jahat, ya. Orang yang baik bisa menolong temannya yang baik. Itu di dunia, hukum muamalah. Tetapi di akhirat nanti, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa? Orang lain, kecuali setelah mendapatkan izin palilah dari Allah SWT. Maka untuk syafaat di akhirat ada 3 syarat. Enten 3 syarat. Seseorang bisa memberi syafaat kepada orang lain dengan izin Allah. Ingat, semua syafaat itu milik Allah. Ya. Qul inna syafa'ata lillahi jami'an. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semua milik Allah. Kabeh. Nabi nggak punya syafaat asalnya. Malaikat juga nggak punya. Gak bisa nolong, malaikat gak bisa nolong, Nabi gak bisa nolong, Rasul gak bisa nolong, orang soleh gak bisa nolong, anak kita, orang tua kita gak bisa memberi pertolongan. Itu asalnya. Tetapi nanti akan bisa kalau memenuhi 3 syarat ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam Nabi dalam hadisnya. Dan ini kesepakatan para ulama-ulama salaf zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, adanya syafaat. Tidak ada satupun sahabat yang menolak, yang mengingkari syafaat. Tidak ada satupun para tabi'in yang mengingkari syafaat. Tidak ada satu para imam 4 yang mengingkari syafaat. Tidak ada. Yang mengingkari syafaat adalah muncullah kelompok-kelompok berikutnya, orang-orang Mu'tazilah, ya. Mereka mengingkari adanya syafaat. Oh, Nabi nggak punya syafaat, orang soleh nggak punya syafaat, udah itu nanti neraka kekal selama-lamanya. Akhirnya terbawa kepada takfiri, pengkafiran. Menganggap orang yang meninggal dunia, orang-orang yang mukmin ahli tauhid kekal. Ini menyelisih kesepakatan Ahlussunnah. Merembet nanti, terus merembet. Ya seperti itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik, dan para imam-imam sepakat adanya syafaat di akhirat nanti, tapi dengan 3 syarat ini. Apa? 1, setelah mendapatkan izin dari Allah, ya, karena semua milik Allah. Setelah mendapatkan izin dari Allah. Dalilnya mana, Mas? Ini Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu, indallah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah nanti di akhirat illa, melainkan biidnihi, setelah mendapatkan izin dari Allah. Nah, mesti izin ke boleh.
Nanti lihat hadisnya. Ya. Ya. Di antara hadisnya adalah seperti yang tercantum dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, sahih muttafaqun alaih. Ini hadis nanti ketika pada yaumul kiamah. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ati tahtal arsy." Saya datang di bawah arsy. Saya berangkat menuju ke bawah arsy. Ya. Tahtal arsy. Kemudian fa akhirru sajidan, aku sujud kepada Allah. Aku sujud kepada Allah di bawah arsy. Sampai kapan? Sampai yaitu fayuqdo masya Allah, ditentukan sampai kehendak Allah beliau sujud. Tidak jenggelek kecuali setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kehendak Allah masya Allah an yakdia. Summa yakul, Allah berfirman, irfa ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma, berkatalah Muhammad, engkau akan didengar perkataan. Saiki ngomong, ucapanmu akan didengar. Sekarang silakan berbicara. Wasfa tusaffa, sekarang kamu memberilah syafaat karena kamu telah diizinkan untuk memberi syafaat. Kanjeng Nabi piyambak, Pak, tidak bisa syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya baru dapat memberi syafaat. Yang kedua syarat yang kedua yaitu ridhonya Allah. Ridhonya Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Ridhonya Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Anbiya, An-Najm. Anbiya 109 juga ada, boleh. An-Najm ayatnya 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak jumlah malaikat yang di langit, ya, yang syafaatnya tidak berguna sama sekali, enggak berguna syafaatnya malaikat. Tapi dia punya dengan izin Allah, tapi enggak berguna. Illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali apa? Malaikat-malaikat yang telah satu, an ya'zanallah, yang telah diizinkan oleh Allah. Yang kedua, wa yarda, yang telah diridhoi oleh Allah. Ya, ini syarat yang kedua setelah mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang akan memberi syafaat. Yang ketiga, ridhonya Allah atau relanya Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Mau sing badhe paring syafaat, ini sing yang akan memberi syafaat, yang diberi syafaat, yaitu orang yang akan diberi syafaat. Berarti ada mas yang enggak diridhoi? Ada. Siapa itu? Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang meninggal dunia kan kondisi musyrik, syirik. Itu orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Dalam hadis surah Muslim, Kanjeng Nabi paring pangandikan, inni ikhtabatu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Aku menyimpan doaku yang mustajab. Setiap nabi rasul punya doa mustajab. Tak simpen doa mustajabku. Saya simpen doa mustajabku sebagai syafaat. Untuk kapan? Yaumal kiamah, untuk hari kiamat. Untuk siapa? Man mata min ummati, untuk umatku yang meninggal dunia, la yusriku billahi syai'an, yang ketika matinya tidak berbuat syirik kepada Allah. Otomatis kalau orang yang musyrik nggak mungkin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu, takutlah kalian wattaqu yaum astagfirullah wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yaqbalu anhu syafa'ah. Ya, kama qala Allah Ta'ala, takutlah kalian ya, kepada suatu hari yang seseorang tidak berguna syafaatnya, pertolongannya kepada orang lain, dan tidak diterima syafaat seseorang. Artinya apa? Syafaatun minal musyrikin, termasuk kepada orang musyrik, nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang ketiga, setelah orang yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat, yaitu surat Toha, ayatnya 21. Wala yasfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Mohon maaf, ayatnya Al-Anbiya 28 kalau enggak keliru. Wala yasma'una illa liman irtadha. Tolong dibukakan, barangkali keliru saya. Yang bawa mushaf Al-Quran, coba dibukakan surat Al-Anbiya ayatnya 28. Barangkali saya salah menulis. Al-Anbiya 28. Kalau enggak nanti surat Toha. Nah, Al-Anbiya 28 ya. Al-Anbiya 28, mohon maaf. Wala yasfa'una illa liman irtadha. Dan dalam kitab aslinya tidak tertulis apa nomor suratnya. Al-Anbiya 28. Wala yasfa'una illa liman irtadha, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang telah diridhoi oleh Allah. Dalam hadis surah Muslim sebagai penutup tentang kebenaran syafaat ini, pernah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Sahabat Abi Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu?" Kalau seandainya Nabi tidak bisa memberi syafaat, akan membantah, Abu Hurairah, aku nggak bisa, kamu nggak benar. Tapi Nabi menjawab apa? As'adun nasi bi syafaati. As'adun nas, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas, bersih, murni, ikhlas keluar dari dalam hatinya. Nabi tidak mengingkari syafaat, ya. Maka akidah yang lurus adalah akidah yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, para imam al-sunnah, imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam yang lainnya. Sampai hari kiamat semua sepakat ittifaqul ummah tentang syafaat di hari kiamat. Tetapi semua setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah Allah meridhoi orang yang akan memberi syafaat, tetapi setelah orang yang akan diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nggak boleh meminta syafaat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, syafaati aku, nggak boleh. Rasul sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ya Allah, mintalah kepada Allah.
Ya, berilah syafaatmu ya Allah. Ya. Yang kau izinkan kepada Rasulmu ya Allah kepadaku. Seperti itu. Ya. Semua dengan izin, termasuk bacaan Al-Quran, ibadah puasa. Nanti dari kiamat memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Yaqul Quran, Quran berkata, yang biasa kamu baca itu, ay Rabbi mana'tuhu an-nauma bilail, ya Allah aku menahan dia tidur malam, kurang tidur karena baca Al-Quran. Ya. Fasafi'ni fihi, izinkan aku ya Allah memberi syafaat kepada orang itu. Bacaan Al-Quran setelah minta izin kepada siapa? Allah. Wa yaqulu siyam, puasa juga berkata, amalan siyam, ay Rabbi mana'tuhu atau ama wa syahwah, aku menahan dia dari makan dan syahwat di siang hari ya Allah. Fasafi'ni fihi, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Masya Allah Bapak Ibu para jamaah, amal-amal soleh dengan izin Allah, orang-orang yang soleh, para malaikat, nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh akan bisa memberi syafaat kepada orang lain, tetapi dengan 3 syarat tadi. 3 syarat tadi, ya, setelah mendapatkan izin dari Allah SWT dan orang itu diridhoi oleh Allah SWT. Yang ketiga, orang yang akan diberi syafaat setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang lebih 1,5 jam saya ceramah di sini, itu pun juga belum selesai ayat kursi. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, rencana saya selesaikan tapi tidak selesai. Masih ada 7, 8, 9, 10. Ini juga ternyata pembahasan akhir-akhir sangat penting tentang sifat Allah al-ulu, al-azimu, ya, aliyul azim. Sifat al-ulu ini penjabaran sangat banyak. Al-ulu ketinggian Allah, meliputi apa saja. Ini akidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Insya Allah bertemu lagi, pertemuan akan datang. Para jamaah sekalian, semoga kita semuanya dirahmati Allah SWT dan dijaga diri kita semuanya, keluarga kita dari siksa neraka, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Dan semoga kita semuanya, jamaah kita, kemudian juga masjid kita, santri kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya juga dijauhkan dari virus corona, diberi kesehatan, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.